Meskipun Reza Herlambang dan Nia Ramadhani sudah putus hubungan, Reza tak habis pikir dirinya selalu saja dikait-kaitkan dengan mantan kekasihnya itu. Reza semakin geleng-geleng kepala bila ada orang yang menganggapnya sakit hati kepada Nia, karena Nia berpaling darinya dan menyerahkan cintanya pada Bam. Mungkin orang bilang, wah sakit hati apa segala enggak. Aku tetap tersenyum ria di sini dan asik-asik aja. Pokoknya, aduh enggak lah jauh kalau Semua masyarakat Indonesia yang juga pencinta musik Indonesia yang juga merasa senasib dan sepenangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Jogja supaya mensupport acara ini yang ada di Jakarta bisa datang ke Ancol dari jam 12 siang sampai jam 12. Bayar 10.000, Cuman bayar 10.000 tapi bisa menyaksikan banyak sekali grup band dan juga penyanyi-penyanyi yang akan tampil. ini cuma Salah satunya cuma segelintir. Tanpa perlu didaulat lagi, sudah barang tentu Andin rela terlibat dalam perhelatan musik amal ini. Bagaimana tidak, Andin betul-betul meresapi kepedihan para korban. Karena rumah sang bude yang tinggal di kota Jogja turut ambruk dalam kejadian gempa tersebut. Jadi mamaku emang berasal dari Jawa Tengah dan ada kakaknya mama yang tinggal di Jogja. Tapi alhamdulillah beliau selamat karena pada saat gempa melanda, kebetulan beliau dan anaknya lagi menyapu di luar rumah. Tapi begitu ngelihat ke rumahnya udah ambruk. Jadi ya mungkin di situ aku juga cukup concern terhadap budeku dan orang-orang yang terkena musibah tersebut. Tapi aku juga hadir di sini ya untuk keseluruhan, terutama dalam membangun segala fasilitas yang ada di Jogja. Gempa bumi sudah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa warga Jogja dan Jawa Tengah. Belum lagi sewaktu-waktu Gunung Merapi meletus yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban-korban lainnya. Apakah hasil konser amal ini hanya diperuntukkan bagi para korban gempa saja? kalau menurut saya pribadi sih, kalau kita memang berniat untuk menyumbangkan sesuatu dan saya yakin mudah-mudahan dengan ditangani oleh orang-orang yang tepat, ini pasti tepat sasarannya gitu. Jadi Usai konferensi pers, kami sempat mewawancarai Nina Tamam seputar kepulangannya dari beribadah umroh di Tanah Suci Mekah. Kami jadi ingin tahu mengapa Nina belum mengenakan jilbab dan berpakaian menutupi aurat. Kebanyakan artis yang baru pulang umroh biasanya langsung berpakaian tertutup, tapi ujung-ujungnya kembali berpakaian minim. Bagaimana dengan Nina sendiri? Yang aku sih lebih mementingkan perubahan dalam hati mental gitu. Karena kalau dari cara berpakaian atau itu buat saya itu superficial, buat saya pribadi siapa orang beda-beda ya. Tapi kalau buat saya itu yang penting hatinya kayak gimana gitu. Dan kayaknya saya mengalami perubahan di dalam hati itu, suamiku juga ngomong kayak gitu. Terus terang dulu sebelum berangkat umroh tuh gue sholat bolong-bolong banget gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah mulai agak nggak bolong-bolong. Nina ingin lebih dulu menjilbabkan hatinya ketimbang sudah berjilbab namun masih berbuat maksiat. Lantas, adakah keinginan untuk segera menjadi seorang hajah? Keinginan ada, cuman berangkatnya walau-walau masih belum tahu gitu. Pemirsa, Reza Herlambang berusaha keras untuk bersikap tegar setelah putus cinta dari Nia Ramadhani. Terkesan tidak mau kalah dari sang mantan yang sudah menggandeng Bams, Reza kembali merajut kasih dengan Dita pacar lamanya. Wah, jangan-jangan Reza butuh pelarian lagi karena tidak tahan melihat Nia yang kabarnya lebih memilih wajah ganteng dan kocek tebal Bams. Peruntungan cinta Reza Herlambang setidaknya lebih unggul dari Delon yang mengaku hingga kini belum juga menemukan tambatan hatinya. Rasanya tidak terlalu sulit bagi Delon untuk mencari pacar. Toh wajahnya cukup ganteng. Karirnya di bidang tarik suara pun cemerlang. Apa ya yang sebenarnya menghalangi Delon untuk segera menentukan pilihannya? Sebelum Anda tahu jawabannya, simak dahulu berita dari Reza Herlambang yang berikut ini. Meskipun Reza Herlambang dan Nia Ramadhani sudah putus hubungan, Reza tak habis pikir dirinya selalu saja dikait-kaitkan dengan mantan kekasihnya itu. Reza semakin geleng-geleng kepala bila ada orang yang menganggapnya sakit hati kepada Nia, karena Nia berpaling darinya dan menyerahkan cintanya pada Bam. mungkin orang bilang, wah sakit hati apa segala enggak. Aku tetap tersenyum ria di sini dan asik-asik aja. Pokoknya, aduh enggak lah jauh kalau harus yang gimana nyiksa diri sendiri nantinya. Yang sudahlah gitu karena dan gue juga nggak mau terlalu jadi beban
macam sedih dan segala macam. Tapi kan itu membangkitkan semangat kita lagi untuk wah kita harus lebih go maju lagi. Setelah putus cinta, perilaku orang biasanya cenderung bertolak belakang dari isi hatinya. Misalnya Reza berpura-pura bersikap tegar, padahal sebenarnya hatinya sakit bukan main. Lelaki terkadang merasa gengsi bila ketahuan menangis setelah ditinggal pergi kekasihnya. Wajar saja bila Reza berusaha menutup-nutupi rasa gengsinya karena kabarnya Nia sengaja berpaling gara-gara melihat Bams yang berwajah lebih ganteng dan lebih berkantong tebal ketimbang Reza. Enggak lah, aku nggak mau ngebahas itu. Aku tidak mau. Pokoknya sudah tutup buku yang kemarin sekarang yang depan aja. Sikap santai Reza ternyata beralasan. Ternyata Reza sudah punya kekasih baru. Kemarin saat konferensi pers konser kemanusiaan, Reza mengajak gandengan barunya itu. Ini namanya Dita. Nah, kenalannya memang udah lama, udah setahun lebih, dari setahun yang lalu kenalnya gitu. Terus ya kalau sekarang ini ya begitu deh pokoknya. Ya mulai dekat baru-baru ini juga, terus kemarin dekat ketemu keluarga dia sama keluarga aku memang udah kenal gitu. Jadi masing-masing keluarga udah kenal. Jadi ya sekarang jalan bareng aja. Jika diperhatikan, wajah Dita dan Nia kok hampir mirip ya? Wah, sepertinya Reza belum bisa melupakan Nia. Justru salah, kenalnya ini dulu. Enggak, kemarin memang sudah berrelationship kemarin, terus sempat bubar, berteman. Sekarang jalan bareng lagi. Cinta lama bersemi kembali. Seperti itulah kisah kasih yang sedang terjalin antara Reza dan Dita. Kalau dulu pernah putus, apa yang membuat Dita mau menerima Reza kembali? Apalagi Reza baru putus dari mantannya. Tidak merasa dijadikan pelarian kah? Ya, aku soalnya sibuk ke sekolah, dia juga waktu kan albumnya baru keluar, jadi emang kurang komunikasi aja. Ya, berarti kan cocok, ya kan? Klise sih kalau dibilang cocok dan cocok segala macam klise pokoknya. Better than deh. Reza Herlambang sepertinya tipe lelaki yang gampang membuka hatinya untuk seorang perempuan. Beda halnya dengan Delon yang katanya sih sampai sekarang belum juga punya pacar. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena hari-hari Delon selalu dipadati dengan show ke daerah-daerah atau seperti melakukan pelayanan iman. Kemarin Delon terlihat menyanyikan lagu-lagu rohani dalam acara persekutuan doa RCTI. Perjalanannya melayani Tuhan tidak terbatas dalam skala kecil. Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol pertama ini pernah mengunjungi Singapura, Jepang, bahkan Kanada hanya untuk melakukan pelayanan. Rasanya Delon tidak berani pilih-pilih kalau soal melayani Tuhan. Nggak ada perbedaan gede kecil, besar sekali kecil sekali. Yang penting lebih dari 2 orang pelayanan itu pasti Tuhan ada. Bersediakah Delon bila didaulat melakukan pelayanan iman di daerah bencana seperti Yogyakarta? Baru dengar juga Gunung Merapi sudah meletus. Saya juga turut prihatin. Yang pasti saya di sini beserta Deloners dan beserta keluarga pasti mendoakan supaya nggak ada apa-apa di sana. Dan yang pasti Delon dan Deloners dan DFO dan semuanya fans-fans Delon pasti akan menggalang satu bentuk dan beserta manajemen saya IP mengadakan apa deh pokoknya yang benar-benar membantu korban di sana di Jogja. Pemirsa, nama Dominique Agiska Diose langsung mencuat usai membintangi film Berbagi Suami. Meski berbakat di bidang akting, Dominique merasa dunia film bukanlah rumahnya. Ia hanya ingin menekuni karir di bidang yang sudah lama digelutinya, yaitu dunia modeling. Mengapa ya pemirsa? Dominique merasa tidak cukup tertantang di dunia seni peran. Mari kita simak beritanya yang berikut ini. Usia boleh bau kencur, tapi bicara soal bakat, nama Dominique Agiska Diose patut diperhitungkan. Meski baru berumur 17 tahun, akting perdana Dominique di film Berbagi Suami telah memukau banyak orang. Padahal Domi sama sekali tidak mempunyai basic seni peran. Ia hanya mengandalkan pengalamannya di dunia model. Sejak umur 13 tahun, Dominique sudah mengakrabi panggung catwalk. Kendati Domi diprediksi bakal jadi aktris berbakat, anehnya ia malah lebih berminat menggeluti dunia modeling.
Aku kan memang basicnya di modeling. Dari kecil memang mungkin cita-citaku itu dari kecil aku pengen banget jadi model profesional. Jadi sampai sekarang pun aku masih orientasinya tuh masih aku tetap jadi runway model.